Saudara-saudara, dalam hidup namanya masalah pasti sudah dialami. Sementara dialami, juga akan dialami oleh setiap manusia. Seorang pegawai punya masalah yang harus dihadapi. Demikian juga seorang ibu rumah tangga. Masing-masing dengan aktivitasnya sendiri, dengan masalah yang berbeda-beda yang akan ditemui. Mengenai cara menyelesaikan masalah yang dihadapi pun, tiap orang berbeda-beda. Saudara-saudara, ada yang melihat bahwa masalah itu sebagai saat sial, tapi ada juga yang memahami bahwa masalah itu didikan Tuhan. Menurut Anda, mengapa Anda harus menghadapi masalah? Karena saat itu sial, atau Anda sedang ada dalam didikan Tuhan? Sebelum menjawab, mari kita perhatikan kisah berikut. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Pertama Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Saudara perhatikan bahwa Ahab adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan kejahatan yang dilakukan oleh Ahab melebihi semua orang yang mendahuluinya. Nah, Nabi Elia ada pada zaman Raja Ahab. Untuk perilaku Ahab ini, Nabi Elia berkata demikian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Pertama Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Setelah Elia berkata demikian, maka terjadilah kelaparan. Masa kelaparan ini bukan hanya masalah bagi Ahab dan rakyatnya, tapi juga masalah bagi Nabi Elia. Tapi yang menarik dalam cerita ini adalah bagaimana didikan Tuhan bagi Nabi Elia. Elia diajar untuk hanya dengar perintah Tuhan. Lihat ayat ini. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pertama Raja-Raja 17 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Perintah Allah adalah agar Nabi Elia bersembunyi, dan dalam persembunyiannya itu Tuhan memelihara Elia di masa kelaparan. Saudara-saudara, ketaatan Nabi Elia yang segera pergi pada ayat ke-5 membuktikan bahwa Elia tidak memandang masalah yang dia sedang hadapi sebagai saat sial, tapi didikan Tuhan. Dan terbukti ketika Elia mengikuti didikan Tuhan ini, dia justru tidak kelaparan di masa kelaparan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah? Agar kita belajar memahami penyertaan Tuhan pada masa tersulit kita. Dia tidak mau kita mengenal Dia hanya sebagai Allah yang memberikan berkat-berkat secara jasmani yang membuat kita bahagia, tapi juga Dia mau kita mengenal Dia sebagai Allah yang juga turut bersama-sama kita pada masa-masa sulit yang kita hadapi. Jika kamu anak Tuhan, maka masalah yang sedang kamu hadapi itu bukan saat sialmu, tapi saat di mana Tuhan mendidikmu. Dia mendidikmu bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar kamu terdidik menjadi bijak dalam menghadapi masalah di kemudian hari. Belajar melihat tangan Tuhan dalam setiap masalah.
Tuhan memberkati kita semua.